Dia menggunakan Al-Quran Lisaran karena Allah itu kan maha adil dan maha baik. Dia harus, umat manusia Islam itu harus melakukan ibadah. Jadi baik sholat, ngaji. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita mau berusaha, ya. Benar Dan sekali. kemudian apapun yang kita miliki hari ini kita harus mensyukurinya. Terus semangat, jangan menyerah. Kita pasti bisa. Dan buat guru-guru saya, terima kasih untuk dedikasinya. Kalian juga bisa untuk bisa berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal Fikri pada acara podcast Tamerno Dinas Pendidikan Aceh. Nah, pada hari ini saya akan mengundang ada seorang tamu spesial sekali nih dari dunia sekolah luar biasa. Dunianya anak-anak istimewa yang ada di Aceh. Siapa lagi kalau bukan Ibu Heni Ekawati SPD MPD, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Heni ini adalah rekan kerja kita yang ada di sekolah luar biasa. Dan beliau juga sekarang bertugas sebagai guru di SMK 4 Banda Aceh, ya. Di sela-sela kesibukan beliau, kita sempat mengobrol nih sedikit Bu Heni pada hari ini. Tentunya kita akan membahas terkait dengan kreativitas dari siswa sekolah luar biasa yang ada di Kota Banda Aceh, khususnya di Yapdi Banda Aceh, ya Ibu Heni. Bu Heni, boleh dijelaskan sedikit apa sih itu sekolah Yapdi SLB Yapdi Banda Aceh? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Fikri. SLB Yapdi Banda Aceh itu yang pertama terletak di Gece Menara. Dan SLB Yapdi itu lahir di tahun 2024, di awal tahun, di Januari 2024. Itu juga berkat inisiatif atau arahan serta motivasi dan dukungan besar dari Dinas Pendidikan Aceh tersebut. Kemudian SLB Yapdi ini lahir di mana ternyata banyaknya siswa-siswi kita yang terdapat di daerah Gece, Ketapang, Lantemen, Stui, itu banyak terdapat ABK atau yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, dengan lahirnya SLB Yapdi di Gece, selama 1 tahun proses pembelajaran sudah berjalan, kita sudah memiliki 30 siswa dengan hambatan yang bervariasi dan juga usia yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya kita sebutkan dulu apa itu Yapdi. Yapdi itu adalah Yayasan Pendidikan Disabilitas Insani yang kebetulan sekolahnya memang sekolah swasta, namun di bawah binaan Dinas Pendidikan juga, karena swasta dan negeri itu sama di matanya kita untuk memajukan pendidikan. Kemudian SLB Yapdi ini mengampu anak-anak disabilitas mulai dari tunanetra atau yang tidak dapat melihat, atau dengan sedikit melihat atau low vision, ada yang tunarungu, ada yang tunawicara, ada yang tunagrahita, ada yang autis, ada yang ADHD, dan ada yang Down syndrome serta yang cerebral palsy. Nah, alhamdulillah di dalam satu wadah SLB Yapdi ini semua siswa-siswi dengan bermacam hambatan itu kita hadapin dan kita berikan pendidikan, pelayanan, dan juga sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku sekarang. Nah, singkatnya SLB Yapdi setahun lahir lebih, ini memasuki 2 tahun, sudah memiliki 30 siswa dan sudah juga mampu bersama dengan SLB lainnya dalam salah satu event, misalnya kegiatan lomba LKS seperti kemarin dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Rupanya Yapdi ini juga menyatukan seluruh ABK yang ada. Semuanya ya, dari tunarungu, terus tunagrahita tadi ya. Benar. Nah,
Ibu, saya ingin lebih mendalam lagi. Bagaimana cara Ibu memisahkan antara ABK-ABK ini? Ini kan kalau sekolah dini, bagaimana cara Ibu melokalisir ini tentunya ya anak-anak kita ini yang berkebutuhan khusus. Meskipun kita di dalam satu tempat atau satu lingkungan itu dengan berbagai macam hambatan, tapi kita tidak ada bedanya juga seperti yang disampaikan tadi di sekolah negeri. Artinya kita melayani anak, memberi anak pendidikan kepada peserta didik kita sesuai dengan hambatan atau ketunaan yang dimiliki anak. Misalnya nih yang tunanetra, siswanya lagi tunanetra umurnya misalnya di 4 tahun. Yang kemudian datang lagi tunanetra tapi usianya sudah 7 tahun. Otomatis itu tidak bisa kita samakan. Di situ saja sudah kita harus memiliki 2 pengajar karena apa? Usia yang berbeda. Karena keperluan atau yang dibutuhkan dari siswa tersebut sudah berbeda tingkatannya. Jadi di SLBYAPDI itu banyak gurunya. Jadi sesuai dengan siswanya nih gurunya. Maksimal kami melayani anak itu 2 siswa 1 guru. Jadi itu maksimal. Jadi banyak gurunya juga. Kenapa? Karena yang pertama itu tadi siswa itu hadir dengan berbagai macam karakter dan tingkat usia yang tidak mungkin kita samakan. Meskipun mereka itu sama-sama memiliki hambatan yang sama. Misalnya tunanetra, mereka sama-sama tidak bisa melihat. Tapi ada yang usia 4 tahun datangnya, ada yang di usia kelas 1 SD, bahkan sekarang ada yang di kelas 2 SD. Jadi tidak mungkin itu kita samakan, kebutuhan mereka itu berbeda. Nah, jadi makanya kalau di SLB itu kita harus tahu dulu mengasesmen dan identifikasi peserta didik, baru kita bisa berikan pelayanan. Mohon maaf, jangan salah kasih obat. Jadi kalau kita tidak periksa dulu, mohon maaf, kalau kita ke dokter harus periksa dulu sakitnya apa, gejalanya apa, baru kita bisa kasih obat apa, resep gitu. Karena sama di SLB juga mungkin begitu bahasa halusnya. Kita harus identifikasi dulu hambatannya apa. Kita harus asesmen berapa dulu. lama asesmen yang dilakukan untuk satu anak, atau dibuat per grup, atau seperti apa yang Ibu lakukan verifikasi tadi untuk anak? Ya, baik. Jadi setiap anak mendaftarkan, kita meminta orang tua dan peserta didiknya langsung berhadir ke sekolah. Jadi di situ kita setiap PPDB itu sudah menyiapkan tim-tim untuk asesmen dan identifikasi. Jadi ada tim yang identifikasi, ada tim yang asesmen. Karena asesmen ini juga kalau dulu itu istilahnya ada 3, ada asesmen awal itu kita melihat dia, ada asesmen pertengahan itu saat kita sudah memberikan pelayanan atau pembelajaran, di asesmen akhir, apa sih sudah hasil dari asesmen yang kita lakukan selama dari awal dan tengah. Nah, kalau identifikasi kita harus melihat dulu apa hambatan anaknya. Jadi makanya tim tadi itu ada. Jadi kalau kita bilang butuh waktu, memang benar itu butuh waktu, tapi bukan berarti itu memakan waktu, enggak. Karena di proses PPDB kita sudah menyiapkan tim-tim untuk tim identifikasi dan tim asesmen. Saat masuk sekolah, anak tinggal kita berikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Oke ya. Jadi setelah diterima anak tersebut kemudian mulai sekolah ya, mulai seperti biasa iya, ya. Benar. Nah, sampailah pada tahap anak berkebutuhan khusus itu memiliki karya, memiliki bakat dan minat sama seperti kita pada umumnya, anak-anak yang lahir pada umumnya, Bu ya. Benar. Nah, salah satu bakat yang ingin kita gali di sini adalah bagaimana kemudian mereka dan Ibu juga ya menciptakan Al-Quran Braille tadi ya, bukan Al-Quran isyarat. Quran isyarat ya, bersama dengan Kementerian Agama, Bu ya. Benar nah, ini sekali. boleh diceritakan sedikit terkait dengan pengalamannya Ibu membuat Al-Quran isyarat itu dan mengajarkan ke siswa kita. Baik, jadi sejarah panjang itu diawali di tahun 2021, yang saya juga nggak tahu, tiba-tiba nama saya itu dikirimkan oleh Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Agama di bawah Lentas Pantasi Mushaf Al-Quran atau LPMK. Jadi perwakilan Aceh itu saya ke Jakarta bersama teman-teman seluruh provinsi di Indonesia. Di sana kita bergabung dengan teman-teman yang disabilitas juga nih, disabilitas rungu wicara ya atau PSD RW. Jadi di sana kita awal bertemu itu di orang yang dengar dengan orang yang tidak dengar. Jadi di sana kita menyamakan persepsi dulu nih, panjang cerita untuk membuat Al-Qur'annya itu tidak langsung kami ketemu langsung jadi enggak. Jadi kami menyamakan persepsi dulu, teman-teman tunarungu juga mohon maaf
egonya kan tinggi ya. Kalau anak tunarungu itu egonya tinggi, terus pesimis, terus begini begitu. Jadi di dalam bahasa isyarat itu aja ada 2 bahasa. Nah, di sini di dalam 2 bahasa, bagaimana kita yang dengar ini untuk menyatukan persepsi dalam menyatukan jadi satu itu kan butuh waktu dan proses ya. Jadi dalam isyarat itu ada 2, ada sibi dan ada bisindo. Nah, si teman-teman yang disabilitas sibi maunya Al-Quran isyaratnya lewat sibi, si bisindo maunya lewat bisindo. Kami yang mendengar ini jadi penengah nih. Jadi intinya kita pagi siang malam itu kerjanya kita bagaimana untuk menyamakan persepsi dulu. Itu juga dari Kemendikbudristek juga hadir waktu itu, bukan hanya dari Kementerian Agama. Jadi di situ kita menyamakan persepsi untuk biar teman-teman saling menerima nih, tidak di CB, tidak di ini. Jadi kita mengambil ini adalah untuk nasional, untuk Indonesia. Jadi tidak ada keegoisan pribadi untuk diangkatkan sini, tapi kita membagi ratanya gitu. Nah, Al-Quran ini berarti dirancang secara nasional dan Ibu menjadi salah seorang narasumber. Penyusun dulu baru narasumber. Jadi nyusun dulu. Jadi di sana kita itu tim yang sudah berhadir, yang sudah menyamakan persepsi, baru di sana kita satu kata. Misalnya nih, jadi masukan dari teman-teman masing-masing kita diminta suara gitu. Kalau alif tuh gimana ya gitu. Jadi menyamakan persepsi misalnya. Jadi di keputusan akhir, di kesimpulan akhirnya tuh alif tuh begini gitu. Nah, jadi itu awalnya saya menyusun gitu. Terus kalau ba itu kan titiknya kita kan ba di huruf hijaiyah itu kan titiknya di bawah ya. Terus cocoknya gimana? Jadi suara-suara kita itu memang ditampung semua baru nanti dijadikan satu. Jadi awalnya kita menyusun bersama dulu, belum narasumbernya. Menyamakan persepsi dan benar. Kemudian membuat susunan Al-Quran isyarat ya. Benar. Dan ini sangat luar biasa Ibu, selain mendapatkan juga pahala ya dari Allah juga. Ibu salah seorang yang mewakili Aceh untuk pergi ke nasional, kemudian membuat atau menyusun Al-Quran isyarat ini. Nah, untuk murid Ibu sendiri, apakah sudah diajarkan ini atau seperti apa? Alhamdulillah kontribusinya sudah kita salurkan. Jadi semenjak dari 2021, meskipun saya masih di sekolah yang lama, itu sudah kita sampaikan apa yang kita giat-giat yang sudah kita lakukan, kita tetap memberikan kepada guru dan siswanya. Nah, itu tergantung kembali kepada pribadi apakah melanjutkan atau tidak. Nah, itu kembali. Tapi alhamdulillah di SLB Abdi ini jadi tadi Jumat ya. Kita setiap Jumat itu di SLB Abdi itu wirid Yasin secara kita yang guru-gurunya yang tidak memiliki hambatan, kita Yasin bersama di setiap Jumat. Kemudian kita punya program setiap habis wirid Yasin, guru saya sudah sampaikan tadi bahwa di itu maksimal siswanya itu dia pegang 2 atau 3. Jadi gurunya sudah tahu tugas masing-masing, gurunya langsung mengambil anaknya sesuai dengan ketunaannya. Oh, si ini tunanetra, maka dia memasukkan suara pengajian. Jadi di hari Jumat itu memang kita khusus untuk pengajian. Nah, kalau yang tunarungu dia tergantung dengan sudah kemampuan dia baik secara isyarat ataupun oral gitu. Ya tergantung. Alhamdulillah kalau di tingkat SMP-nya sekarang dia sudah mampu membaca Al-Quran isyaratnya perlahan, dibantu dengan oral dan isyarat. Kalau yang di tingkat SD masih di tingkat hijaiyah. Tapi alhamdulillah untuk sambungan hijaiyah juga. Tapi yang kelas 1 kan masih dasar ya. Itu masih mengenal pemula alif, ba, ta gitu. Nah, itu sama seperti kita mengajarkan anak-anak kita di rumah yang umum pada umumnya. Namun perbedaannya hanya dengan mimik kita yang harus jelas, oral kita yang harus jelas, dan bentuk isyaratnya gitu. Jadi jalan biasa, kalau di SLB Abdi alhamdulillah jalan. Luar biasa ya di SLB Abdi ini walaupun masih usianya 1 tahun Bu ya. Belum 1 tahun. Baru lahir. Sudah 1 tahun ya. Ini jangan lupa kalau ulang tahun kedua kami diundang juga nih supaya bisa langsung live untuk anak-anak hebat yang ada di Yapdi ya. Nah, Ibu kan sudah lama nih bergelut dengan SLB dan anak-anak berkebutuhan khusus anak kita. Nah, yang Ibu lihat, bakat dan minat ataupun karya-karya mereka ini seperti apa sih mereka ingin berkarya? Karena memang Ibu adalah salah seorang yang sangat dekat dengan lingkungan mereka. Bagaimana Ibu melihat ini? Kalau di SLB Yapdi sendiri, alhamdulillah saya sudah melihat untuk karyanya mungkin
ilmu manajemennya ada di saya, tapi jangan suruh saya prakteknya, itu nggak akan saya bisa. Baik di tingkat melukis dan membatik. Nah, yang pertama, jadi kalau kita sudah bercerita tentang Al-Quran, isyarat dan juz amma isyarat, alhamdulillah itu dari segi agamanya sudah kita jalanin dengan maksimal. Namun ya perlu terus peningkatan. Namanya juga dengan ABK kita harus continue untuk terus melakukan pembelajaran. Nah, kalau dari segi keterampilan vokasionalnya, jadi di SLB itu kan kita tidak monoton dengan materi. Sama halnya seperti kalau di sekolah umum kita mengejar materi. Tapi kalau kami di SLB bukan mengejar materi, tapi yang kami kejar adalah pemahaman si anak. Nah, apa arti sebuah pembelajaran tanpa pemahaman, tanpa pengakuan, tanpa dia mampu mengulangi. Jadi kalau di saya itu Pak Fikri, guru-gurunya yang ke saya itu memang harus kerjanya dengan hati. Kalau tidak dengan hati, tidak usah dengan anak SLB, karena tidak akan dapat. Nah, jadi dapatnya di mana? Kalau bukan karena lillah atau kita dengan berbesar hati mencintai mereka, mereka juga terasa. Mereka itu sudah saya bilang, anak ABK itu pesimis, anak ABK itu sensitif. Nah, jika kita tidak mood, kita bawa itu ke sekolah, dia berimbas ke anak. Dia nggak mampu ngomong, dia tidak mampu mengungkapkan, tapi dia ekspresikan lewat tingkah lakunya. Apa yang guru yang tidak senang sama dia, guru yang kurang care sama dia akan wujudkan dengan tingkah laku dia. Ada aja dibuat kesel gurunya. Nah, makanya kalau di SLB Abdi jauh hari kalau sama saya saat menerima guru, kebetulan memang guru-guru di sana kan guru di bawah belum sarjana pendidikan luar biasa semua, bahkan cuman saya masih yang untuk ilmu pendidikan luar biasanya, yang lain adalah sarjana umum. Namun kalau sudah melangkah ke SLB, saya harus berkomitmen gurunya. Kalau kita sudah melangkah ke gerbang SLB, berarti siap menjadi guru yang sebenarnya di SLB. Itu kata kunci sama saya. Jadi itu di atas komitmen buatnya. Jadi siap melakukan dengan segala tata tertib, aturan sekolah, mencintai anak seperti mencintai anak sendiri di rumah. Dan coba lihat gaya mimik saya dengan anak, ya, mohon maaf nih kalau saya datang di pintu pagar pada lari tuh ngejar saya. Nah, kenapa saat gurunya datang cuman guru pribadi dia kalau merasa itu gurunya baru dia lari. Kalau bukan gurunya, guru kelasnya dia nggak cuek aja gitu. Ada sesuatu nih sama Bu Heni ya. Nah, coba. Kalau ibaratnya itu kalau ada manisan pasti semut pada datang ya. Berarti ada sesuatu yang Ibu Heni berikan yang mungkin tidak dimiliki oleh guru-guru lain. Karena seperti Bu Heni, saya lihat juga riwayat Bu Heni bahwa Ibu sarjana fisika, kemudian mengabdikan diri mengajar SLB, yang notabene Ibu belum ada pengalaman atau pengakuan dari negara untuk SLB. Nah, ini sesuatu luar biasa. Berarti dapat kita tangkap bahwa anak ABK ini mereka punya hati yang sangat bersih. Mereka peka Dia sekali. Bisa tahu orang-orang yang memang bersih hatinya, Bu ya, yang mengajarkan mereka itu. Bahkan mereka bisa tahu kalau kita itu lagi ada dalam masalah. Benar. Berarti mereka ada upaya juga untuk bagaimana cara membantu seorang gurunya mungkin yang bermasalah, Bu ya. Dia tahu tapi dia tidak bisa mengungkapkan. Nah, itu. Kita juga sangat ini ya, Bu ya, dengan anak ABK ini. Mereka punya kemampuan, punya bakat minat yang kemudian kita harus fasilitasi dan harus kita arahkan mereka. Ya. Nah, pengalaman Ibu ketika memberi arahan ke mereka ini kan berbeda dengan anak-anak biasa. Iya, benar. Kesulitannya ada nggak? Kesulitan ada, kebahagiaan di balik kesulitan itu pastinya terwujud. Boleh diceritakan sedikit, Bu? Baik. Jadi di SLB Abdi itu kita punya 2 karya yang sudah kita bisa publikasikan di masyarakat besar. Yang pertama itu ada melukis dan kedua itu membatik. Nah, jadi melukis itu alhamdulillah kita ada alumni saya dulu, namun tinggal bersama saya menjadi PJS di sekolah, mempunyai ilmu dan dia punya karya karya lukis. Dia mampu menurunkan ilmu itu kepada adik-adiknya. Jadi saya di samping dia menjaga sekolah, di pagi hari selesai dia menyapu, saya
minta bantuan beliau untuk menurunkan ilmu kepada adik-adiknya yang memiliki notabene tidak semua juga diajarkan lukis karena tergantung hambatan anak dan bakat minat. Kalau di SLB seperti yang saya sampaikan kan mereka bakat minatnya yang kita gali ya. Jadi kalau yang siswa itu bakatnya di melukis, maka kita gabungkan siswa yang melukis. Nah, si abang tadi itu mengajarkan trik-trik bagaimana melukis. Nah, alhamdulillah saya sudah punya beberapa karya. Mungkin nanti kalau Pak Fikri dan tim di sini dari podcast ini bisa ke sekolah kami menyaksikan hasil karya lukisan siswa-siswi kita, bisa. Jadi siswa-siswi kita di kelas 2 SD saja sekarang sudah mampu melukis di atas kanvas dengan pemandangan alam yang natural. Masih kelas 2 SD. Kemudian yang di SMP karena siswa kita masih kecil-kecil di SLB Abdi karena sekolah baru ya. Namun saya tidak boleh sekolahnya kecil, tapi saya jangan berpikiran kecil terus, saya harus berhati besar untuk memberikan motivasi yang besar untuk mereka bisa berkarya besar. Jadi karya batik juga ada. Alhamdulillah di batik kemarin SLB Abdi bahkan mewakili Provinsi Aceh ke tingkat nasional dari SLB-nya. Membatik. Benar. Jadi membatik di atas kain putih yang awalnya dilukis dulu kemudian mencanting. Prosesnya itu panjang. Saya cuma bisa mengatakannya, tapi saya nggak mampu untuk melakukannya. Tapi ilmu itu ada di saya menyampaikan itu kepada guru, yang mana gurunya juga notabene seperti yang saya sampaikan bukan ahlinya batik, tapi saya merangkul mereka, ayo kita bisa, ayo ilmunya di saya, prakteknya di Anda gitu. Jadi saya gitu, nanti turunkan ilmu itu ke anak gitu. Jadi kolaborasi yang klop itu bisa menghasilkan kesuksesan, saya yakin itu. Dan alhamdulillah memang terbukti. SLB Abdi baru lahir setahun. Kemarin pas di umur setahun SLB Abdi di bulan Juli, SLB Abdi itu mewakili ke nasional untuk membatik gitu. Jadi seluruh tingkat kota dan kabupaten kita berlomba. Alhamdulillah SLB Abdi juara 1. Tingkat provinsi kemarin berlomba, yang di Grand Nanggra juara 1. Juara 1 juga. Iya, jadi ke tingkat nasional. Ya. Luar biasa nih apresiasi buat anak-anak kita yang ada di SLB Abdi. Nah Ibu kan sebagai guru nih, siswa kita anak berkebutuhan khusus. Iya. Ibu pernah nggak misalnya merasa, aduh mereka ini yang membuat hati Ibu sedih gitu atau apa gitu? Kalau sedih, saya kalau ngelihat anak tunanetra ya, yang pertama itu 23 tahun saya berkecimpung dengan SLB, tapi saya saat ngelihat anak tunanetra aja, kalau saya sedang dalam, kan mood kita tuh berbeda-beda ya, terkadang ada mood kita lagi sedih atau ini, itu kalau saya sudah melihat tunanetra atau anak yang CP cerebral palsy, dalam arti kata dia harus perlu bantuan seumur hidup, kursi roda, dan itu ada di saya gitu. Jadi saat saya menerima anak itu kemarin pas di ajaran baru, saya harus kuat-kuatkan diri nih, jangan nahan air mata, karena orang tuanya pas ketemu saya aja udah mulai menangis gitu kan, dengan kondisi anaknya. Tapi artinya begini, bukan berarti kita sedih untuk iba ya, tidak. Tapi artinya saya berpikirnya begini, kalau untuk kesedihan anak cerebral palsy, karena yang datang seperti di saya itu tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, berdiri, ya. Jangankan untuk berdiri, untuk duduk saja harus didudukkan. Alhamdulillah kita punya kursi roda di sekolah, sudah stay. Jadi begitu turun dari motor atau dari mobil, langsung ditaruh di kursi roda, diangkat sama orang tuanya. Perempuan kelas 1 SD diangkat, ditaruh di kursi roda kita. Nanti proses, tapi semangat anaknya luar biasa, subhanallah. Dia suaranya tidak jelas untuk bicara karena dia kan baru sekolah ya, di umur kemarin di kelas 1 SD. Tapi kalau kita ngomong dia di ujungnya. Tapi alhamdulillah kalau bilang mama sudah jelas. Kak, memang agak panjang nadanya karena dia kan terganggu juga dengan motorik yang lain, sehingga untuk bicara juga terganggu gitu. Tapi alhamdulillah semakin hari dia kalau senam itu kan, besok senam tuh hari Sabtu, dia tidak akan bedakan, tetap berada di barisan, dia gerak meskipun di kursi roda dia bergerak gitu. Jadi salut kita dengan kemauan dan semangat dia. Kayak tadi kita wirid Yasin bersama, dia duduk di pangkuan gurunya gitu. Jadi memang mengikuti alif, jadi pelan-pelan. Jadi mengaji juga, menyanyi, menulis. Untuk motorik dia belum mampu memegang pulpen sekarang. Tapi saya terus mengadakan
terapi kecil-kecilan di sekolah bersama gurunya untuk motorik kasar dulu sekarang. Artinya motorik kasar memegang kertas, bola-bola, jadi biar tangannya nggak terlalu kaku. Bola kasti atau apa yang bulat-bulat. Yang penting gitu, tangannya itu nggak terlalu kaku. Dan orang tua juga alhamdulillah sangat-sangat peduli. Jadi kalau Jumat begini yang herannya kita itu Pak Fikri, saya salut. Dia jatah terapi di hari Jumat di rumah sakit. Tapi dia tetap harus ke sekolah dulu. Bayangkan, dia jam 9 tuh terapi, tapi dia tetap harus ke sekolah dulu. Dia sudah ke sekolah, sudah bertemu kami, temannya, baru dia mau dijemput. Kalau enggak dia ngambek, tidak akan mau pergi terapi. Tapi jadi memang orang tuanya agak ribet ya. Jadi setengah 8 dia udah diantarkan ke sekolah, jam 9 kurang dia dijemput bawa ke rumah sakit. Itu mood. Tapi kalau kemarin itu pernah dicoba, jadi dia izin terus dari pagi nggak sekolah, langsung ke rumah sakit. Jadi tidak ada proses terapi karena ngambek. Ternyata dia minta ke sekolah dulu. Nah itu semangat yang luar biasa. Itu yang membuat saya terkadang terenyuh ya melihat subhanallah. Kita harus bersyukur. Artinya saya bersedihnya gini, kenapa sih kita jadi manusia tidak bisa bersyukur gitu? Kita sudah diberikan kesempurnaan, kita bisa berjalan, melihat dan sebagainya. Kenapa kita tidak bisa melakukan yang terbaik gitu? Kalau orang yang di samping kekurangannya bisa melakukan menunjukkan yang terbaik untuk dirinya gitu. Luar biasa Bu ya. Berarti Ibu ini kan dari tadi jurusan fisika kemudian banting setir ke SLB. Itu niatan Ibu tadi yang Ibu ceritakan tadi ya. Kalau boleh tahu Bu untuk Al-Quran Isyarat sendiri ini, ada kelompok yang mana yang Ibu ajarkan ataukah semuanya harus bisa baca Al-Quran Isyarat? Harus ada kelompok, artinya kelompoknya begini, itu dikhususkan untuk anak tunarungu. Nah, jadi tunarungu, mohon maaf, tunarungu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara. Ya. Maka dia menggunakan Al-Quran Isyarat karena Allah itu kan maha adil dan maha baik. Dia harus, umat manusia Islam itu harus melakukan ibadah. Jadi baik sholat, ngaji. Nah, kenapa kita yang dengar ini tidak melakukan cara-cara yang terbaik? Maka Allah maha baik meskipun dengan isyarat, tapi kan niatnya itu dia mengaji. Luar biasa Bu ya. Itu berarti, awal kita menyusun itu sih ini kita ide. Dulu ada Al-Quran yang ramah untuk tunarungu nggak? Belum ada. Semenjak kami ini di 2023 baru keluar Al-Quran Isyarat. The first berarti ini yang di nasional berarti baru ini ya. Dari mana itu timbul pemikiran membuat Al-Quran Isyarat ini? Dari LPMK langsung sendiri di bawah Kementerian Agama. Karena itu tadi melihat anak tunarungu itu rame loh di Indonesia ini. Pondok-pondok pesantren, bahkan di Jawa-Jawa keren sekarang. Sudah ada pondok pesantren yang khusus untuk anak tunarungu. Jadi mereka agamanya, belajarnya, ceramahnya selalu dengan menggunakan isyarat. Gitu. Isyarat semua Bu ya. Nah Bu, ini kan anak Ibu lagi nonton nih. Apa yang Ibu ingin sampaikan untuk anak-anak Ibu di sekolah? Ya. Kalau buat anak-anaknya di SLB Abdi, kalian luar biasa. Terus semangat, jangan menyerah. Kita pasti bisa. Dan buat guru-guru saya, terima kasih untuk dedikasinya. Kalian juga bisa untuk bisa berkarya. Terus bersama ya, anak-anak istimewa. Luar biasa. Saya juga nih terharu sekali Bu ketika Ibu mengucapkan terima kasih ke anak-anak Ibu yang luar biasa. Karena saya sendiri juga memiliki adik saya yang berkebutuhan khusus dan kadang-kadang kita untuk mencari pendidikan itu tidaklah mudah. Tapi sekali. Ibu berada di barisan itu yang memberikan pengalaman dan karya dan seluruh jiwa raga Ibu untuk anak-anak SLB, anak-anak berkebutuhan khusus ini Bu. Mungkin bagi guru-guru juga Ibu udah ucapkan tadi terima kasih juga yang sudah bergabung di YAPDI khususnya yang di bawah binaan Ibu. Mungkin ke depan ini apa kira-kira yang harus Ibu lakukan selaku Ibu kepala sekolah dan kemudian pemimpin bagi sekolah Ibu ini Bu. Ini closing statementnya. Ya, yang ingin saya lakukan terus mari kita bersama, terus kita berkolaborasi, kita saling mengisi dengan lillah yang pertama dan karena Allah
hingga suatu saat pasti jadi alhamdulillah. Kecil dulu baru kita besar gitu. Kalau menurut saya selalu itu yang saya sampaikan, tidak ada orang itu langsung berdiri, tapi orang itu butuh proses dari bayi lahir berdiri baru jalan. Dan inilah yang sedang kami hadapin di SLB Abdi. Jadi ini lahir dulu baru setahun, sekarang kita dikasih Allah dengan umur yang ada, duduk dulu nanti baru berdiri, proses itu pasti ada. Dan kerikil-kerikil tajam itu pasti ada. Tidak ada jalan tol yang langsung kita dapat. Kalau kita mau ke Biren aja harus ada tikungan dulu baru jalan tol. Nah, saya berprinsip itu hidup itu harus dijalani, dihadapi dan disyukuri. Nah, jadi terus semangat buat guru-guru SLB Abdi. Kalian juga pasti bisa. Ya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan plus buat teman-teman dan guru-guru yang ada di SLB Abdi. Hari ini kita sudah berbicara panjang lebar tadi terkait dengan SLB Abdi dan anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya yang sedang mempelajari Al-Quran Isyarat. Nah, kita doakan bahwa Al-Quran Isyarat ini dapat terus dibumikan di bumi Serambi Mekah ini kepada seluruh anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Aceh. Kami berharap dengan adanya Al-Quran Isyarat ini dapat membantu para guru dalam mengajarkan anak-anak kita. Kemudian juga anak-anak kita juga akan bisa membaca Al-Quran dengan, walaupun kita tahu dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Kita doakan niat mulia ini seperti Ibu Heni sampaikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita mau berusaha, ya. Benar dan sekali. kemudian apapun yang kita miliki hari ini kita harus mensyukurinya. Apapun yang kita punyai kita juga harus bersyukur bahwa ini bagian dari proses yang Allah berikan untuk kita. Benar sekali. Terima kasih Bu Heni yang telah berhadir di studio Raspendika Tamerno pada hari ini dan bergabung di podcast Tamerno. Mudah-mudahan nanti ke depannya tidak bosan-bosannya kalau kami undang kembali nanti. Tentunya dengan tema-tema yang berbeda ya Bu ya. Benar. Karena kita tahu bahwa Ibu Heni juga salah seorang guru berprestasi di bidang luar biasa, sekolah luar biasa. Nantinya banyak pengalaman ataupun cerita-cerita lainnya yang mungkin kita akan hadirkan di lain waktu dan lain kesempatan. Namun pada hari ini karena waktu yang tengah memisahkan kita, kita padai talk show dan podcast kita pada hari ini dengan menutup doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran ala itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.